saat ini Pak Bupati sudah mencanangkan bahwa dalam setiap acara formal apapun itu harus ada tampilan pencak silat. Kan udah enak komunikasinya. Bahkan antar ketua perguruan dan anggota perguruan kalau nggak kumpul 2 bulan aja itu kangen rasanya, pengen kita dikumpulkan dalam suasana biorukun dan sebagainya. Jadi Kabupaten Madiun di tahun 2019 itu juga ketika declare Kampung Pesilat langsung melakukan pembangunan padepokan Kampung Pesilat. Gedung padepokan Kampung Pesilat yang sekarang sudah jadi dan bisa dimanfaatkan oleh 14 perguruan untuk melakukan event-event atau latihan-latihan bersama. Kabupaten Madiun saya sudah mempunyai buku panduan kurikulum muatan lokal pencaksilat. Mulai dari pendidikan usia dini, SD sampai SMP. Dan itu ternyata gairahnya luar biasa. Jadi orang tua sekarang sudah ikhlas menitipkan anaknya di dunia pendidikan dengan ekstrakurikuler pencaksilat. Ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Masih dalam acara Gebrakan Wakil Rakyat bersama Sekwan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sekarang saya sudah bersama 2 narasumber hebat ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Puji Wahyu Widodo yang akrab kita sapa Pak Wid. Beliau adalah anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Dan yang kedua ini adalah Pak Sigit Budiarto, Sarjana Sosial MSI, Sekretaris Ikatan Pencaksilat Indonesia Kabupaten Madiun, yang juga sekarang adalah PLT Sekda Kabupaten Madiun. Matur nuwun sudah hadir di acara Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, kita akan ngobrol tentang potensi wisata kampung silat di Kabupaten Madiun. Dan untuk itu Pak Wid pasti sudah punya bisa menjelaskan kepada kami sebetulnya potensi kampung pesilat di Kabupaten Madiun itu seperti apa, Pak Wid? Terima kasih. Seperti sebelum jurus, jadi saya selaku anggota Dewan, saya ulang sebentar. Ya. Anggota DPRD Kabupaten Provinsi Jawa Timur, perwakilan dari 3 dapil. Kebetulan Madiun, saya punya konsep untuk majukan Kabupaten Madiun, menambah PAD, juga provinsi, UMKM dan sebagainya. Ada 2 yang penting untuk Kabupaten Madiun dikembangkan. 1 kampung pesilat, 2 keberadaan peningkatan Wadu Widas. Apalagi kalau kedua yang satu. Ini Wadu Widasnya belum, dan kebetulan alhamdulillah Pak Sek sudah jadi Sek. Alhamdulillah. Sekretaris IPSI. Iya. Yo tetap ayo pembinaan Pak Bupati. Saya ketuanya. Dari ketua IPSI, sekretarisnya sudah bisa. Pak Sigit. Selamat. Masuk ke Kampung Pesilat karena begitu besar potensinya. Dan mulai awal saya masih jadi camat tahun berapa saya ketua IPSI? 2007 sampai sekarang saya ketua IPSI. Ya, Sekretaris IPSI ini mulai dari nol. Sehingga bisa ditahu persis Pak Wid ya potensi pencaksilat di Madiun. Nah, untuk kampung pesilat, khusus kampung pesilat. Ya. Yang bertanggung jawab kembangan ini 1 pemerintah, Bupati, nanti Pak Sek, Sekda ya sekretaris IPSI. Yang kedua perguruan, 14 perguruan ini harus juga dimunculkan sopo, ketuanya sopo, anggota negeri. Yang ketiga masyarakat, yang keempat IPSI sebagai peramu. Jadi 4 pilar ini yang harusnya diperkuat untuk mewujudkan itu ya, Pak Wid. Nah, ini kebetulan beliau hadir, selamat dari Sekda. Ojo lali membagus ya, matur nuwun. Ojo sombong, ojo. Pak Wid, kembali ke soal kampung pesilat, Pak Wid. Alhamdulillah sekarang ini kan sudah ada Perda nomor 1 tahun 2024 di Kabupaten Madiun yang ke depan ini akan mengalokasikan dana untuk pembinaan kampung pesilat itu. Nah, mungkin Pak Wid bisa memberikan
pernyataan ya, harapan lah. Kira-kira sebetulnya bagaimana sih agar cita-cita menjadikan Kabupaten Madiun sebagai pusat kampung pesilat ini berjalan dengan baik? Wes, perda, anggaran dan sebagainya. Aku kan yang dewan provinsi. Anak aku mau ngusul nih. Jadi di potensi ini loh Bu. Bu ketua komisi B maksud saya. Iya. Aku kan anggota komisi B, tak usul nih. Jadi ini orangnya beliau. Oke, nah ini saya kira Pak Sigit ini. Jadi Pak Sigit, ternyata Madiun ini serius ya untuk menjadi pusat wisata kampung pesilat dengan keberadaan perda itu. Nah, implementasinya secara konkret setelah ada perda itu seperti apa Pak Sigit? Jadi begini, terima kasih atas kesempatan untuk bisa hadir di sini. Yang pertama, untuk pengembangan kampung pesilat, memang declare tentang Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia sebagai ikon, entitas ikon itu dideklarasikan tanggal 28 Oktober tahun 2019. Oh sudah 6 tahun yang lalu ya? Dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Itu kita semua mendeklarasikan, 14 perguruan sepakat bahwa kita akan menjadikan pencaksilat sebagai ikon yang nanti membranding Kabupaten Madiun dan bisa dijadikan sebuah tonggak marketing ke seluruh dunia, bahkan nanti bisa menjadikan kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Madiun. Implementasinya bagaimana? Saat ini Pak Bupati sudah mencanangkan bahwa dalam setiap acara formal apapun itu harus ada tampilan pencaksilat. Jadi pokoknya salam pembukaannya itu ya silat itu ya jadi Pak. Sebelum acara apapun di event pemerintah, baik kabupaten, kecamatan, bahkan desa, harus ada tampilan pencaksilat. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita sudah membuat logo Kampung Pesilat Indonesia yang mungkin panjang sudah perso itu sudah dipatenkan juga bahwa itu menjadi entitas branding Kabupaten Madiun, logo Kampung Pesilat. Kemudian yang ketiga, kita tidak intinya meramu seluruh perguruan, ada 4 perguruan ini dalam sebuah bentuk paguyuban. IPSI sebagai organisasi formal yang dibentuk pemerintah, tapi ada forum silaturahmi yang juga diinisiasi oleh IPSI dan Bages Bangpol yang melakukan pertemuan secara rutin. Silaturahmi secara rutin, bentuknya kekeluargaan, tanpa ada sekat-sekat pembeda dari masing-masing keluarga, melebur semuanya. Sehingga lama-kelamaan sampai saat ini dampaknya sudah dirasakan. Beliau merintis sejak tahun 2007, bahkan dulu belum ada organisasi yang formal, IPSI belum begitu kuat. Atas jasa Mas Widodo mengundang ketua perguruan cangkruan, ngopi bareng. Jadi akhirnya sekarang ini lintas perguruan ya Pak Widodo ya? Sekarang udah enak komunikasinya. Bahkan antar ketua perguruan dan anggota perguruan, kalau nggak kumpul 2 bulan aja, itu kangen rasanya. Pengen kita dikumpulkan dalam suasana biorukun dan sebagainya. Dan itu mengikis dan mengurangi benturan-benturan atau friksi antar perguruan. Ya. Mas Sigit, untuk mewujudkan Madiun sebagai kampung pesilat, salah satu yang harus dilakukannya adalah memperbanyak event. Yang tadi sudah disebutkan sih Mas. Tapi apakah sarana prasarannya itu sudah mendukung sih sebetulnya? Menurut Pak Sigit, bagaimana? Siap. Jadi Kabupaten Madiun di tahun 2019 itu juga ketika declare Kampung Pesilat langsung melakukan pembangunan padepokan Kampung Pesilat. Gedung padepokan Kampung Pesilat yang sekarang sudah jadi dan bisa dimanfaatkan oleh 14 perguruan untuk melakukan event-event atau latihan-latihan bersama. Jadi, nggak isu ini ya, berarti sarana prasarannya sudah ada gitu ya. Kemudian kita mendorong event-event kejuaraan pencaksilat yang diinisiasi oleh Disparpora, kemudian KONI Kabupaten Madiun, dan juga Dinas Pendidikan untuk yang kategori pelajar dan remaja. Oke. Kembali ke Pak Wid. Pak Wid kan meyakini ya bahwa kampung pesilat atau wisata pesilat ini kalau dikelola dengan baik, maka dampaknya itu juga bisa menumbuhkan ekonomi warga sekitar. Nah itu bagaimana untuk bisa mewujudkan itu? Jelas. Bagaimana itu Pak? Di dunia yang namanya kampung pesilat di Indonesia cuma satu ya, satu-satunya ini Pak. Itu presiden tanggal berapa itu yang ngasih Menteri Imam Nahrawi, Pak Imam Nahrawi zaman itu. Sebagai alat pemersatu di antara perguruan itu, saya muji dengan proses kuliah nakal
sekarang bisa diambil gaya tentreme wong karena kediamannya kalau kita buat Madiun suasana satu suro biasanya Mencekam. Ya. Nah itu mau akan pergi. Nah, yang kedua kalau Pak Bupati seperti apa yang disampaikan Pak Sek tadi, mesti membangun pertandingan se-Indonesia tepatnya sini Akan menjadi tujuan tempat wisatawan. pertandingan. Betul. Sementara juga ketua IFSI Indonesia itu Pak Prabowo. Presiden kita. Beliau nanti mesti kalau kita mesti ada itu ketua beliau. Iya. Jadi sangat potensi karena kalau sudah 14 perguruan, satu perguruan aja tinggi potensinya kalau mengadakan acara. Iya. Pengesahan berapa yang misalkan perguruan, berapa yang jago yang berapa itu menimbulkan Perputaran uang di situ ya Pak Wid ya. Iya apalagi benar. kalau 14 perguruan itu bisa rukun, bisa pentas bersama di tempat dilindungi. Wah, ini kita setidaknya nanti kayak rapor. Iya. Nah, makanya Itu yang kita harapkan Pak juga Wid. harap Ya. 2/3 dulu ya Pak Bupati Pak Lek mengupayakan 2/3 agar 2/3 penduduk mencintai. Ya. Itu. Pak Sigit. Salah satu yang dikeluhkan oleh teman-teman ya di para pesilat itu adalah masih ada stigma bahwa pesilat ini, mohon maaf ya, tukang bikin rusuh gitu ya. Sehingga ketika mau bikin acara itu sulit dapat izin loh Pak Sigit. Nah, ini Pak Sigit barangkali pernah dilapori kondisi itu dan solusinya seperti apa Pak Sigit? Jadi stigma itu mungkin bisa dikatakan di masa lalu. Oke. Saat ini pihak aparat keamanan, Polres maupun Kodim sudah sangat welcome terhadap kegiatan-kegiatan pencaksilat. Bahkan di tahun kemarin, di tahun ini 2025 sudah ada banyak beberapa kejuaraan pencaksilat open turnamen yang dilaksanakan di Kabupaten Madiun dan itu bisa dilaksanakan dengan aman. Walaupun membawa nama perguruan masing-masing, bukan nama institusi sekolahan maupun pribadi, membawa nama bendera perguruan masing-masing, dilaksanakan bisa aman. Dan ini menjadi sebuah parameter bagi aparat keamanan bahwa kita ternyata kondisinya sudah baik-baik saja dan kondusif berubah. Karena memang ini bangunnya udah lama, meletakkan fondasi kerukunan dan juga kebersamaannya udah lama. Dan ini kita sudah memetik hasilnya, memulai sudah memetik hasilnya. Iya, jadi ternyata bisa loh ya mengerjakan itu tanpa ada gejolak, tanpa ada ini. Nah, tetapi untuk meyakinkan aparat Pak, mungkin festival-festival kecil mungkin sudah oke. Nah, ketika ada festival yang tingkat provinsi bahkan nasional maupun dunia gitu ya, untuk meyakinkan lagi ke aparat keamanan seperti apa Pak? Jadi Sigit. Jangankan tataran festival, acara-acara atau event-event yang digelar oleh perguruan, event besar semacam Suran Agung gitu, kemudian suronya punya Zatrate dan Pandanalas dan sebagainya, aparat sudah sangat percaya ketika semua dilibatkan. Jadi organisasi pengamanan internalnya kayak semacam korlapnya Dawinongo, pamternya Zatrate, pengamanannya EKS Kerasakti berkumpul jadi satu Mas, ikut ngamankan di garda terdepan, aparat malah di belakang. Ini konsep pecalang ini juga atas ide beliau. Dulu IPSI pernah ke Bali, mencermati fenomena budaya sana. Apa toh yang membuat sana itu aman Bali? Padahal eventnya tiap hari banyak. Betul. Dan keterlibatan aparat agak di belakang, ternyata melibatkan peran dari pecalang yang itu tumbuh dan berkembang dari adat istiadat dan budaya. Ketika adat dan istiadat budaya Kabupaten Pencaksilat, maka kita juga harus merangkul pencaksilat itu dilibatkan dalam pengamanan. Ini beliau juga luar biasa Mas Widodo ini. Siap. Jadi garda terdepannya itu justru dari internal ya Mas ya, gitu ya. Kuncinya itu. Suran Agung, kemudian acaranya Zatrate, semuanya ngumpul pakai atribut pengamanan masing-masing perguruan dari satu Mas. Makan bersama, ngamankan bersama. Itu malah
lebih disegani oleh teman-teman adik-adik perguruan yang lewat atau melintas di aparat hanya mengawasi ya. Barangkali ada penyusup lah atau ini luar biasa efeknya. Iya. Baik, Pak Wid, kalau ini jalan ya, rencana-rencana besar ini jalan, tetapi kan isu yang lain itu adalah bagaimana agar silat ini tetap menarik bagi kalangan anak muda, Mas Wid, Pak Wid gitu ya. Nah mungkin Pak Wid punya ide lagi gitu, bagaimana agar silat ini makin populer di kalangan anak-anak muda? Loh, sudah populer. Sudah populer ini. Ya? Jadi duduk wong Madiun ora iso pencak. Oh no ya, jadi sudah jadi lifestyle, sudah jadi gaya hidup. Kita punya bupati yang pertama dulu. Iya. Namanya Nyonsau Kironggo Jumeno. Itu ahli pencak silat. Adiknya putranya Sultan Trenggono yang jadi bupati. Pangeran Timur. Itu pesilat juga ya? Iya. Dulu seneng bahasa sentot Alibasa Sentot Paduraharjo. Ane di Monegoro itu. Panglima Perang asalnya juga Madiun. Pesilat juga Bupati ya? Madiun. Dia tidak pakai tinju, tidak pakai karate, tidak pakai pencaksilat, pakai keris. Jadi sebetulnya historikalnya sebenarnya ini tinggal membangkitkan lagi Pak Wid ya, semangat itu ya, cerita-cerita masa lalu bahwa sejarah. Betul gitu. Nah, mungkin ini Pak Sigit, ini kan era digital ya, artinya anak muda mungkin di Madiun banyak juga yang masih suka, tapi di era digital ini kan orang itu mungkin gini, visual itu menjadi penting gitu ya. Betul. Jadi tontonan itu juga bagaimana ya mentransformasikan pencaksilat itu selain jadi budaya, tapi juga gaya hidup yang bisa adaptif di kalangan milenial dan kaum digital. Saya sudah mempunyai buku panduan kurikulum muatan lokal pencaksilat, mulai dari pendidikan usia dini, SD sampai SMP. Dan itu ternyata gairahnya luar biasa. Jadi orang tua sekarang sudah ikhlas menitipkan anaknya di dunia pendidikan dengan ekstrakurikuler pencaksilat. Ini luar biasa. Jadi itu kita mulai SD, usia dini, SD sama SMP yang menjadi ruang lingkup pemerintah daerah Kabupaten Madiun. Jadi kita sudah punya buku panduan kurikulum muatan lokal pencaksilat. Dan itu adanya baru di Kabupaten Madiun? Iya dong, itu ada di Perbukan itu. Jadi di luar jam sekolah formal ada ekstrakurikuler pasti pencaksilat, wajib itu. Dan mereka ternyata sukarela untuk mengikuti mulai dari anak-anak usia dini sampai SMP. Luar biasa. Keren. Ini tinggal kita mendorong generasi yang paham tentang digital, teknologi informasi untuk membuat mungkin konten-konten yang menarik, video pendek atau cerita-cerita pendek, bahkan game-game yang basicnya pencaksilat itu ya. Saya kira itu yang harusnya didorong. Dan menurut saya kan itu bisa terwujud kalau kita kolaborasi dengan komunitas di luar pesilat. Tadi kan yang perguruan ini sudah oke nih, sudah deal lah istilahnya sudah. Nah di luar ini komunitas apa yang digandeng, Mas? Jadi ini ada kegiatan sore di Kabupaten Madiun tiap minggu malam Senin. Kita sudah menggandeng adik-adik pemuda yang di ruang lingkup dunia kerjanya memang di dunia sosial, di media sosial, adik-adik yang melek digital. Kita dorong untuk berkolaborasi dengan Kampung Pesilat. Maka kegiatannya kita tempatkan di gedung Padepokan Kampung Pesilat agar ada sinergi. Dan itu kegiatannya tidak hanya seputar silat ya? Tidak. Ada e-sport, ada UMKM, ada pentas musik dan sebagainya. Tapi kita kolaborasikan dengan pencaksilat. Jadi di sisi lain ada teman-teman pencaksilat perguruan tinggi yang latihan, di sisi lain ada penampilan musik. Itu tiap minggu malam Senin atau sore kita kolaborasikan ya. Jadi yang tidak pesilat bisa juga ngariin di situ. Nah, kita dorong ini. Mas Sigit, sebelum itu barangkali bisa di-spill ke kita ya. Dari 14 perguruan itu apa saja sih yang tergabung di IPSI Kabupaten Madiun? Ada Perguruan Setiadi Trate, kemudian SH Winongo, Ki Ageng Pandanalas yang di Kare, kemudian Persati, kemudian Cempaka Putih, kemudian Persaudaraan Asa Tunggal, Propatria, SH Tutekat,
Persinas Asad, Ya. kemudian ada IKS Kerasakti, OCC Pangastuti, Pagar Nusa, Tapak Suci, dan Merpati Putih. Dari 14 perguruan yang kami sebutkan, ada 8 yang asli lahir dari tumbuh, 14 itu ada 8-nya dari sini. asli lahir tumbuh dan berkembang di Madiun. Luar biasa. Ya. Jadi Madiun ini memang kiblatnya pencaksilat, atau kalau di Islam Mekahnya ya di Madiun kalau pencaksilat. Ya. Iya. Baik, kalau Pak Awid, tadi kan Mas Sigit cerita bahwa guyupnya pesilat di Madiun itu salah satu adalah hasil upaya Pak Awid ya untuk menyatukan mereka, gitu ya. Bisa cerita Pak Awid, bisa cerita ya bagaimana itu bisa Ya dari beliau-beliau. dari konco-konco semua, dari saya. Ya kita kan bisa manfaatkan itu. Iya, oke. Pecalang itu wibawanya di depan para guru. Iya. Untuk menerapkan. Sementara keamanan bengkel, Iya. kita bukan keamanan tapi membantu keamanan. Iya. Alangkah hebatnya kalau kita ini bisa seperti itu, yang sekarang sudah dirintis gitu. Besok jadi begitu kira-kira. Oke. Karena sudah beberapa kali ini tentram. Perguruan A punya gawe, jadi semuanya 14 kumpul, Amankan. 14 itu perwakilan mereka punya seragam sendiri, pengaman itu ada. Misalkan Esa Trate itu punya banter, Esa Winawa punya korlap. Yang gerombol bareng ini bantu polisi. Itu sudah. Yang ngerusui siapa sekarang? Perguruan Amang Kursui yang nangani ya. Yang seniornya ini gitu ya. Jadi semati kutu boleh gitu. Iya. Nah, itu nanti kalau lama-lama berkembang, kampung silat berkembang dan menuju ke arah kira-kira ya. Ya. Pak Awid kan sudah hampir sudah setahun lebih ya jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Komisi B ya, dan sudah menyampaikan gagasan-gagasan untuk mengoptimalkan potensi ini. Sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan atau sudah dijalankan oleh pemerintah provinsi untuk mendukung terwujudnya kampung silat di Kabupaten Madiun? Terima kasih. Hanya kami selaku anggota DPRD. Ya. Komisi B sesuai dengan tupoksi di bidang pariwisata, pengembangan UMKM dan sebagainya punya potensi yang bisa membuat tidak hanya Madiun yang maju, tapi Jawa Timur PAD-nya kan perlu itu. Jadi kalau Waduk Wigas ini bisa bergabung dengan kampung silat ini, potensi ini kayak apa ya? Mutiara terbenam. Nah, betul. Itu hasilnya miliaran itu. Tidak seperti sekarang hanya jutaan waduk widas itu. Iya. Waduk sementara kampung pesilat belum menghasilkan apa-apa. Iya. Nah ini bisa dipakai untuk masyarakat. Iya. Nah ini usulan-usulan ini kita gitu, tulis, kita gendel, ada tim-tim kita. Ya, usulan anggota DPRD Komisi kepada Komisi B. Ke Ibu kami ketua Komisi B menyampaikan ke usulan untuk ke Bu Gubernur. Ya. Jadi yang ingin disampaikan Pak Awid bahwa ini harus sinergi Madiun dan daerah di sekitarnya itu ya, terutama Waduk Widas tadi ya Pak Awid gitu ya. Jadi gini, kira-kira yang diinginkan Pak Awid itu seperti apa ya? Biar ada sinergi antara kampung pesilat dengan objek wisata Waduk Widas itu seperti apa Pak Awid? Jadi kalau kampung pesilatnya sudah tertata. Sudah ada ini, sudah jalan ini gitu ya. Jalan. Belum Pak Bupati, gedung yang besar se-Indonesia belum. Sementara kita sudah membangkitkan apa yang ada di Widas untuk potensi UMKM, sudah punya angkringan tersendiri. Dan nanti kampung pesilatnya, misalkan tidak di tempat untuk event festival, tidak di alun-alun, tidak hanya di alun-alun,
tapi poso diwidas. Justru di oke. Ya. Pengalaman punya. Oke. Ada potensi mancing, ada potensi wisata perahu itu, ada potensi. Jadi menjangan yang bisa dibeli nanti, ada merak yang bisa sekarang kita bisa kerjasama dengan SDM, BKSDA itu mau karena menjadi berdepan untuk Oke, jadi Pak Wid punya ambisi besar bahwa kita membawa silat ini justru mendekati tempat-tempat wisata gitu ya, sekaligus promosi ya. Kira-kira begitu Pak Sigit ya. Ya itu gimana Bet? Ini masukan dari anggota Komisi B ini dan di Kabupaten Madiun bagaimana ini? Kalau ada event pencaksilat yang melibatkan banyak massa, kita bawa ke tempat-tempat wisata, otomatis ada multiplier effect yang kita dapat. Betul. Dari UMKM-nya tumbuh, kemudian dari promosinya tumbuh, dari pendapatan atlet daerah, dari distribusi tiket juga akan meningkat. Jadi di samping itu pengembangan pencaksilat juga bisa maksimal. Jadi memang konsep yang disampaikan oleh Mas Widodo ini sebuah konsep yang holistik, yang saling sinergi antara tempat wisata dan pengembangan dan penguatan Madiun sebagai kampung pencilat Indonesia. Dikolaborasikan menjadi satu, diharapkan sinergitas ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa di semua efek, di semua lini. Pak Sigit kan selain sekretaris IPSI adalah sekda, artinya orang nomor satu di pemerintahan administratif lah, orang nomor satunya bupati gitu. Mungkin sudah ada nggak Pak Sigit rencana-rencana besar terkait silat ini? Ini sementara pencaksilat ditampilkan di acara-acara formal ya. Tadi yang mulai dari Pemkab, kecamatan, desa. Kita harapkan ini menjadi sebuah budaya. Itu jadi, yang kedua ya. Manten itu, cucuk lampahnya, pesilat. Ini sudah nih garapan adat, manten adat Jawa, Mataraman Madiun, diawali oleh gelaran pencaksilat. Ini Mas Widodo sudah punya ini konsepnya. Ada videonya juga. Jadi pada saat beliau mantu itu kita konsep cucuk lampahnya itu peraganya pencaksilat. Luar biasa. Dan ini beberapa wilayah sudah menerapkan. Ini kita harapkan menjadi tumbuh berkembang, menjadi sebuah budaya, menjadi adat kebiasaan. Dan ini akhirnya kan sanggar-sanggar pencaksilat jadi lebih hidup lagi. Anak-anak lebih menyukai pencaksilat. Saat ini pun ketika pencaksilat ditampilkan di acara-acara resmi, ternyata kan juga paling tidak menambah sedikit tingkat perekonomian teman-teman pegiat pencaksilat, mulai dari anak-anak, remaja maupun dewasa. Luar biasa ini efeknya. Jadi ini kalau diseriusi memang betul sampaikan Pak Wid ya, menjadi lumbung uang baru sebetulnya Pak Wid ya. Bahkan kita ingin mengadakan festival pencaksilat nasional bahkan internasional di Kabupaten Madiun eventnya. Harus kita gelar itu. Oke. Mas Sigit, tadi kita akan ngobrol optimisme, keyakinan ya, tapi tentu ada kendala-kendala tantangan di lapangan. Ya Pak Sigit mencatat apa sih yang jadi tantangannya? Ya mungkin generasi-generasi muda yang masih mencari eksistensi jati diri, yang kadang-kadang meluapkannya memakai hal-hal yang kurang konstruktif, hal-hal negatif, misal membayar atau hal-hal negatif lainnya yang merusak citra sedikit lah. Perguruan itu harus kita semakin tekan sehingga zero accident harus betul-betul menjadi sebuah komitmen kita untuk membudayakan pencaksilat sebagai sebuah budaya di Kabupaten Madiun. Nah, sebenarnya PR-nya mengubah citra yang itu gitu. Ya masih aja 1-2, cuman turunnya sudah sangat jauh dibandingkan 2 dekade yang lalu. Oke. Kalau Pak Wid sendiri ya kan sudah mengikuti bergeliat berkelindan di pesilat itu sudah puluhan tahun ya Pak Wid ya. Sebetulnya apakah benar sih citra negatif itu bisa merusak pesilat secara keseluruhan apa enggak? Atau hanya sebenarnya itu masalah kecil saja gitu Pak Wid? Oh enggak. Karena didikan pencaksilat tidak begitu. Lama-lama mereka tahu. Gelut antar perguruan ini apa enggak aneh. Cemar apa namanya musuh bangsane dhewe. Ya kok ngedekne apa pertandingan apa kayak martial art. MA itu ya. Jadi itu sudah banyak. Sekarang banyak yang dari dulu tanpa perguruan di gopo
hasilnya cekel polisi masa depan suram. Nah itu sudah insya Allah melengkapi. Apalagi nanti kalau Pak Bupati sudah bela negara lain. Para ketua kecamatan perguruan masing-masing bela paling orang punya tanggung jawab ya. Karena ininya memang belum tahu, belum dididik loh. Ini merupakan potensi bangsa. Betul. Jadi artinya kita bolehlah optimis bahwa cita-cita besar menjadikan Madiun sebagai kampung pesilat ini akan terwujud ya Pak Sigit. Gitu ya. Baik, mungkin closing statement Pak Sigit, harapan dan mungkin himbauan lah kira-kira begitu kepada warga pesilat di Madiun dan seluruh Indonesia ya. Apa yang harus dilakukan agar silat itu betul-betul menjadi budaya yang disegani gitu di Indonesia. Terima kasih. Jadi karena pencaksilat adalah budaya adiluhung bangsa yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda di dunia, kita harus mampu melestarikan nilai luhur pencaksilat. Falsafah hidup pencaksilat itu luar biasa. Tuntunan hidup juga sangat luar biasa. Itu ketika dikombinasikan dengan dunia modern semacam ini bisa menjadi sebuah benteng yang kokoh bagi generasi muda agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jadi pencaksilat tidak hanya olah rogo saja, tapi bisa menjadi olah rasa dan olah pikir, menjadi benteng kita semua dalam menghadapi perkembangan yang luar biasa. Dan diharapkan Kabupaten Madiun sebagai ikonnya kampung pesilat Indonesia bisa menjadikan ini sebagai kultur yang sudah nanti mengakar, jadi budaya yang sudah bisa kemana-mana, sehingga ke depan tidak hanya efek budaya, efek tradisi, kemudian efek olahraga, prestasi, tapi juga pertumbuhan ekonomi bisa dilarikan dari pencaksilat. Itu yang kita tunggu seperti Pak Sigit. Pak Awid, apa yang ingin disampaikan agar cita-cita Pak Awid yang tadi saya sampaikan Pak Sigit itu agar bisa terwujud seperti apa Pak Awid? Monggo. Ya, semoga Allah SWT memberkahi. Tapi para stakeholder sama-sama mendukung sehingga terwujudlah apa yang kita sampaikan, seperti rangkaian cerita itu dan kita ini betul. Dan kita berharap Bukup sebagai Gubernur Jawa Timur menampung semua aspirasi yang sudah diusulkan Pak Awid ya sebagai anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Melalui Komisi B untuk dicatat dan dilaksanakan Pak Awid ya. Tidak hanya didengar doang gitu ya. Baik Tribuners, tadi penjelasan dari Pak Awid, Dr. Andes Puji Wahyu Widodo, anggota Komisi B DPRD Jatim, asal Dapil Madiun dan Nganjuk ya Pak Awid ya. Dan tadi juga sudah disampaikan banyak hal oleh Pak Sigit Pudiarto, Sekretaris IPSI Kabupaten Madiun yang sekaligus sebagai PLT Sekda Kabupaten Madiun. Kita yakin, kita optimis kampung pesilat di Kabupaten Madiun akan membawa berkah dan menjadi salah satu potensi wisata dan ekonomi di Kabupaten Madiun, bahkan di Jawa Timur. Itu Pak. Baik, saya Tri Mulyono, mohon pamit undur diri. Sampai ketemu dengan tokoh-tokoh selanjutnya dalam acara Gebrakan Wakil Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.